nginjek kota Bengkulu, yang pertama kali dilakukan apa, Pak? Yang pertama kali? Ya. Mungkin ekspresi dulu, wow. Karena ketemu ngerantau di kota Bengkulu barengan. Bertiga barengan. Ya, jadi kita bertiga ini. Yang pertama duluan siapa, Pak? Andika. Andika duluan. 9. Lanjut Pak Andi. Saya baru Pak Acai. Ngomong berarti sekarang kita ngomongin tentang Bengkulu, Pak ya? Iya. Karena bertiga ngerantau bareng di Bengkulu. Pertama kali datang nginjek kota Bengkulu, yang pertama kali dilakukan apa, Pak? Yang pertama kali? Ya. Mungkin ekspresi dulu, wow. Karena pantainya panjang. Bayangan saya, ya itu ya tadi ya, apa hebatnya HRD itu bisa membahasakan wonderful Bengkulu itu sangat-sangat indah gitu. Karena kalau Pak Andika diinformasikan, oh Bengkulu itu enak, setiap Sabtu itu kita bisa main bola di pantai. Kalau saya beda, bahkan menurut saya terlalu lebay. Karena waktu saya dibilang, Kak, jadinya kan Bapak sudah koordinasi juga, kebetulan ada saudara juga di Bengkulu gitu kan, nah sudah kenal juga sama bosnya, Bapak mau nggak di Bengkulu? Ya saya oke kan. Nah, barulah dia Mempromosikan. mempromosikan Bengkulu itu seperti apa. Tapi Bengkulu kayak gimana sih, Bu? Gitu. Oh enak, kayak Kute. Kayak Kute gitu kan. Oh iya, gitu kan. Gitu ya, boleh. banyak bule berjemur Ya, gitu kan. pasirnya putih Iya, iya. gitu kan. Kalau ini ada pantai sebenarnya, tapi ternyata pantai di Bengkulu itu kan namanya Pantai Panjang. Iya. Itu bukan pantai, Bro. Itu palung. Jadi nggak boleh berenang juga. Jadi palung Dari samudra, Bro. Samudra. Kan kalau Bengkulu itu kalau di peta itu kan dia ada di pesisir paling baratnya Indonesia. Iya, betul. Nah, kalau dia di pesisir paling baratnya ini di sini tuh samudra. Samudra. Jadi bukan kayak laut Cina Selatan atau selat atau Iya, apa iya, gitu. yang mepet sama pulau lagi Betul. gitu ya. Jadi kalau lu lempar botol isinya surat cinta, nyampe-nya Madagaskar. Nyampe-nya Madagaskar. Nah, saya keinget nih satu lagi buat adik-adik. Buat adik-adik. Tolong nanti Dia pesen dulu nih. pelajaran di SMP sama SMA. Belajar geografi. Pelajaran geografi itu Penting. Jangan ngadol, jangan ngadol. Masuk pastikan. Enggak, Pak. Kalian paham? Tapi kan sekarang mungkin di tempatnya di Bengkulu bisa langsung googling, Pak, Bengkulu Iya, itu iya. apa. Dulu kan enggak. Iya, dulu nggak ada. Lu baca atlas, Bro. Ya, dulu baca atlas. Tapi kalau sekarang sih Bengkulu jauh lah. Jauh dari zamannya saya Pak Andi masuk ya di 2009 2011 tuh parah. Kalau sekarang udah jauh. Dulu waktu kita ke sana belum ada McDonald. Iya, betul. Pizza Hut. Pizza Hut belum ada. Pizza Hut baru 2018 kalau nggak salah. 2018 ya. Nah, sekarang itu nggak ada. Bioskop 21 waktu itu. Bioskop belum XX1 ya, masih 21. Bukan XX1, kali-kali satu. Kali-kali satu. Berarti waktu di Bengkulu dengan satu kantor, bener-bener satu kantor. Satu kantor. Bahkan mereka berdua sempat satu kontrakan. Iya. Waktu itu mereka berdua sempat satu kontrakan. Jadi kita karena kan kita banyak perantau di situ ya waktu itu ya, hampir 7 orang lah, 6-7 orang. Nah, ada yang berlima, ya kan kita dapat uang kos juga kan terbatas sebenarnya. Jadi dari mereka berlima ini akhirnya mereka patungan kontrak bareng. Jadi kayak bikin satu kosan Betul, sendiri betul, gitu. betul. Nah, ambil satu rumah, 2 kamar waktu itu ya. Tapi kayaknya koreksi bukan kosan bangsal. Oh, Masih bangsal. tempatnya gitu. Jadi kalau tukar celana dalam itu ya Udah biasa. Udah biasa. Ini kok sempit gitu. Bukan punya gue. Kok baunya beda nih? Dicium dulu. Sikat gigi ketukar, odol nggak tahu punya siapa gitu ya. Ya, tapi ya itu indahnya bareng-bareng ya. Kok keritingnya beda nih? Duh. Mulai nyerempet. Tapi ya menikmati ya, maksudnya gini. Kalau ngekos apa kita ngerantau tuh enaknya apa ya? Apalagi kalau bareng-bareng tuh kita ada yang saling perhatiin gitu. Cuma ada beberapa hal. Saya kan merantau hampir 20 tahun nih, Bro. Maksudnya kalau pada saat kita ngerantau nih, beberapa hal yang harus kita mesti perhatiin adalah gini, kita ada orang nggak sih sebenarnya? Kondisi pada saat kita lagi sakit seperti apa sih? Kita kan orang tua tuh khawatirnya begitu gitu loh. Yang kedua, apalagi kalau kita punya orang tua. Orang tua kita siapa yang jaga sih di sini sih? Kalau gua ngerantau gimana sih gitu? Masih banyak pertanyaan gitu loh. Sampai di sana kotanya seperti apa? Gue ketemu orangnya gimana? Kemudian pergaulan kita rusak atau enggak gitu. Orang tua masih khawatirnya seperti itu gitu loh. Makanya kalau saya pribadi sih saya merasa gini, kalau kita mau ngerantau, pastikan diri kita bisa dipercaya dulu sama orang tua kita.
Jadi orang tua kita rela ngelepas kita. Dan yang kedua, ya kita harus meyakinkan orang tua kita, karena kepercayaan orang tua itu juga nggak serta-merta dikasih gitu. Kita harus buktiin dulu bahwa kita memang bisa dipercaya. Sehingga orang tua kita rela ngelepas kita. Kuncinya sih di situ. Karena kalau di rantau itu ya orang tua nggak ada, otomatis nggak ada ngawasin gitu Pak. Apalagi zaman dulu, bebas bro. banget gitu kan. Apalagi zaman dulu telepon belum ada. Waktu itu saya ngerantau pertama kali saya pakai wartel, bro. Wartel. Nah, kosan juga belum tentu ada telepon, bro. Belum ada telepon kan? Iya. Ya, agak susah, informasi susah. Nah, itu paling happy tuh gua tuh. Nggak dikontrol, nggak dikendaliin gitu loh. Kalau sekarang kapanpun. Video call langsung. Kapanpun. Loh, saya pertama kali masuk Astra saya disuruh milih. Mau di mana? Semarang, Palembang atau Makassar? Pertama kali saya pilih, Bu, yang paling jauh. Ada. Sama. Masuk checklist doang. Tapi kan saya ke Papua. Iya, lu kan nggak mau ke Papua kan? Semarang, Palembang, Makassar. Saya cuma tanya begini sama HRD-nya. Yang paling jauh yang mana? Makassar. Ya udah saya pilih yang paling jauh. Sampai orang pada nanya, kenapa pilih paling jauh? Iya, biar lebih jauh dari orang tua kan gitu. Waktu itu belum zaman handphone, apa semua BlackBerry kan belum terlalu seperti sekarang ini. Gitu. Ya maksud saya sih pesannya itu aja sih. Nah, pada saat sampai di tempat rantau, ketemulah komunitas, ketemulah orang-orang yang bisa mendukung. Itu sebenarnya paling penting gitu. Karena kami bersyukur kami 5-6 orang. Akhirnya kami di kantor tuh bisa sampai jam 8 malam, jam 9 malam, bro. Akhirnya kalau ketemu di Bengkulu jadi teman dekat lah bertiga ini. Betul. Bahkan lebih dari itu. Masih banyak beberapa, ada yang malah di PGN, sekarang di perusahaan gas negara, ada yang udah bisnis dan sebagainya. Ya kita ketemunya di situ gitu loh. Ya itu sih. Sampai sakit ya kita bareng-bareng beliin makanan dan sebagainya. Pulang makan malam pergi bareng. Kalau sekarang mah udah enak ya, bisa split bill apa. Kalau dulu lu bayar ayam minum segini, lu bayar segini gitu. Mau ngebosin terus tiap hari makan bareng, gimana ngebosin? Ya itu sih. Ya menikmati lah ya, harusnya sih ya. Jadi kalau Pak Andri Darwin itu cerita sedikit lah ya. Maksud saya merantau itu enggak menakutkan begitu gitu. Ada cerita yang menarik di balik merantau itu, bahwa banyak value yang akan membentuk kita. Betul. Ketika kita dekat dengan orang tua dibandingkan Beda dengan gitu ya. kita sendiri. Betul. Apalagi bersyukurnya waktu di Bengkulu itu memang kayak dapat keluarga baru gitu. Ini kayak koko saya atau kakak saya, kayak mas saya gitu. Ya, berdasarkan umur itu juga nanti akan secara natural kebentuk gitu. Betul. Saling ngejaganya itu bakalan kebentuk. Konflik juga ada ya, ribut juga ada, konflik juga ada bro. Iya. Karena semua dikerjain sendiri, nyuci baju, nyuci sepatu gitu. Mungkin kalau di rumah ya enak aja gitu Pak ya. Betul, kalau di rumah kan semuanya serba. Iya, makan tinggal makan, tinggal Iya. buka tutung saji udah ada makanan gitu. Betul. Kalau kerja udah enak bro, lu nyuci atau apa lu bisa panggil mbak ke kosan dan Iya, sebagainya. iya. Lu kayak gue pertama kali nyuci sendiri bro, numpuk sampai kadang-kadang tinggi banget gitu, kuliahan pulang ke rumah. Aduh, kita rendam dulu nih, rendam sampai bajunya tuh bau. Ulangi rendam lagi gitu. Jemur nih, selesai jemur kita pergi kuliah, hujan, udah kayak marah. Mikir anjir jemuran basah lagi, udah sampai kayak gitu. Waktu itu masih waktu masih kuliah ya maksudnya gitu loh. Jadi kondisi pergaulan apa semua ya benar-benar sangat menentukan lah. Tapi ya enaknya jadi lebih dekat gitu. Bahkan ya sama orang tua lebih dekat. Karena kita lebih sering ninggalin orang tua, Betul. sehingga rasa kangen dan rasa rindunya itu lebih Iya, menghargai. iya. Jauh. Betul. Sama keluarga apa semua lebih jauh gitu loh. Apalagi gua udah 20 tahun kan. Kalau kita di rumah kadang-kadang nggak komunikasi jadi jarang gitu. Iya. Padahal satu rumah nih, Iya, tapi dengan kita benar. merantau sering telepon, sering banyak kabar. Lebih menghargai pada saat kita kangen dan sebagainya. Lebih ngeluarin kata-kata sayang Betul. gitu. Kalau di rumah tuh kayak udah biasa aja gitu Iya. ya. Dan berhemat, lebih jauh berhemat bro. Iya, lebih berhitung. Mau beli tiket pulang kapan? Jadi kita sih adalah pria-pria yang mencari diskon-diskonan pesawat tuh kita luar biasa. Dik, lu mau pulang Jakarta? Mau, lu pulang Jakarta. Kapan lu mau pulang? Atur dulu jadwalnya. Pulang. Jiwa entrepreneur anak rantau itu muncul. Tapi demi paket diskon. Tapi berarti kalau boleh dapat kesimpulan, mentalitas anak rantau dan yang bukan perantau bisa kita ambil kesimpulan agak beda Pak ya. Karena secara mental dia akan terbentuk sendiri oleh lingkungan dia yang jauh dari orang tua, jauh dari rumah, harus nyiapin apa-apa semua sendiri ya Pak ya. Kalau mental sih mungkin hampir sama lah ya. Sama. Kemandirian. Ya, lebih mandiri, kita lebih bisa ngatur sendiri dan sebagainya. Karena hidup lu nggak ada yang ngatur bro. Ya. Walaupun kita sesama anak rantau, kita satu rumah, hidup kita nggak ada yang ngatur gitu. Gue bisa ngatur diri gue sendiri gitu loh. Gitu. Cuma ya tadi itu yang saya cerita, maksudnya kita dapat kebersamaan, kita dapat ini itu, bahkan kita bisa saling nolong. Gitu. Misalnya dari si Acai, oh nanti cerita-cerita, bahkan sampai mereka masuk kemanapun, mereka masih cerita sama kita gitu loh. Iya.
Betul. Gitu. Itu yang mungkin bedanya kalau kita pertama kali dapat kerjaan di lokasi yang memang domisili kita ya Jakarta. Kalau kita resign, mungkin putus hubungan sampai di situ. Ya sudah. Tapi kalau anak rantau karena tadi kebentuk kekeluargaannya memang sangat kental gitu ya, kayak second family lah. Jadi mau kamu di mana aja bahkan sampai luar negeri mungkin kita masih kontak gitu. Ada hubungan lain di luar profesional pekerjaan Pak, ya? Betul. Ya. Karena tadi hidup satu kosan bareng, makan bareng, nyuci bareng gitu. Betul. Dan itu yang tanpa sadar mungkin next 2, 3, 4 tahun ketika lo juga udah nggak sama-sama, itu yang akan ngebukakan jalan lo dalam hal karir gitu ya. Dan banyak jalan yang akan dibukakan di situ gitu. Who knows ya, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu gitu. Dan endingnya ketemu pertama kali di Bengkulu, sekarang kerja barengnya pun di satu perusahaan yang sama lagi Pak. Pindah-pindah. Habis itu si Andika tetap bertahan. Jadi yang pertama kali ninggalin Bengkulu saya pindah ke Palembang. Tapi masih di Asra. Masih tetap di Asra. Dari Palembang saya pindah terakhir ke Papua. Oke. Nah, habis itu si Andika si Aceh resign dulu. Saya resign, Balik ke Jakarta, pindah ke Piaggio. Oke. Gitu. Habis itu Andika resign. Nah, habis itu Andika masuk ke Tunas, Aceh masuk Tunas baru saya. Berarti yang duluan masuk ke Tunas Pak Andika. Iya. Andika. Apa nggak tahu nih karena main rahasia? Itu tunjuk dong, tunjuk. Biar ada yang gimana gitu. Andika masuk Tunas duluan ya. Masuk Tunas duluan Andika. Masuk Tunas duluan Pak Andika. Iya. Kedua Aceh. Pak Cahaya. Terakhir Pak. Saya. Akhirnya ketemu lagi di satu meja ini ngobrol-ngobrol seputar dulu ngerantau pernah bareng-bareng di Bengkulu. Iya. Oke, Pak. Jadi poinnya buat apa ya, anak milenial sekarang yang mungkin nanti akan mau lulus kuliah atau baru lulus kuliah, jangan pernah takut untuk ngisi checklist bersedia ditempatkan di mana saja. Iya, betul. Karena ada hal lain lebih Yang bisa yang bisa didapetin selain pengalaman pekerjaan ataupun gaji sekalipun. Setuju. Karena tadi ada relasi yang nggak bisa dinilai gitu Pak ya. Ada keluarga, Ada keluarga baru lagi di daerah rantau. ada kemandirian Ada juga yang tadi kemandirian. lebih mandiri lah intinya sih. Oke, terima kasih banyak Pak Thank you. Pak Aceh, Pak Andika. Semoga podcast kali ini bermanfaat buat teman-teman yang jangan pernah takut untuk merantau ke daerah manapun, berani aja untuk isi checklist bersedia ditempatkan di mana saja. Sekian podcast kali ini, sekali lagi terima kasih. Sekian. Tunas delivering happiness.